Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin melakukan presentasi yang berjudul Spektrum Gelombang Elektromagnetik. Pengertian: spektrum elektromagnetik adalah rentang frekuensi gelombang elektromagnetik dalam semua radiasi elektromagnetik. Pengamatan spektrum elektromagnetik terjadi dalam sinyal radio, sinyal televisi, sinyal radar, cahaya tak terlihat, sinar X-ray, dan sinar gamma dengan kecepatan cahaya. Hubungan antara panjang gelombang, frekuensi dan panjang gelombang memiliki hubungan berbanding terbalik. Semakin besar frekuensi gelombang, maka panjang gelombangnya semakin kecil. Persamaan hubungan panjang gelombang dengan frekuensi gelombang adalah C sama dengan F dikali lambda, di mana C kecepatan gelombang elektromagnetik, lambda adalah panjang gelombang elektromagnetik, dan F adalah frekuensi gelombang elektromagnetik. Maka hubungan frekuensi dan panjang gelombang adalah berbanding terbalik. Semakin besar frekuensi gelombang, maka panjang gelombangnya semakin kecil. Urutan gelombang elektromagnetik yang memiliki gelombang yang memiliki frekuensi yang paling tinggi atau panjang gelombang paling kecil adalah sinar Y, sinar X, dan sinar UV, cahaya tampak, sinar inframerah, radar, gelombang TV, dan gelombang radio. 1. Gelombang radio. Gelombang radio adalah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dan membentuk ketiga objek bermuatan listrik dari gelombang osilator atau gelombang pembawa, dimodulasi dengan gelombang audio atau ditumpahkan frekuensinya pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio RF pada satu spektrum elektromagnetik. Frekuensi adalah suatu jumlah getaran yang mampu menghasilkan dalam waktu setiap 1 detik. Sedangkan dalam ilmu elektronika, frekuensi dapat diartikan sebagai jumlah gelombang listrik yang dihasilkan tiap detik. Frekuensi biasanya dilambangkan dengan huruf F, dengan satuannya adalah Hertz atau disingkat dengan Hz. Jadi 1 Hertz adalah 1 getaran atau 1 gelombang listrik. Dalam 1 detik, 1 Hertz sama dengan 1 gelombang dalam waktu per detik. Istilah Hertz diambil dari seorang fisikawan Jerman, yaitu yang bernama Heinrich Rudolf Hertz. Gelombang mikro. Gelombang mikro, ketika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Jenis gelombang ini dimanfaatkan pada microwave atau oven untuk memasak atau menghangatkan makanan, berkomunikasi melalui radar, mendeteksi posisi suatu objek yang diamati. Sinar inframerah. Sinar inframerah tidak dapat terlihat tetapi dapat terdeteksi di atas spektrum cahaya merah yang dipakai untuk memindahkan energi yang tidak terlalu besar. Sinar ini banyak dimanfaatkan, contohnya pada remote control dalam mentransmisikan data dalam bentuk energi, teknologi pada kamera CCTV atau alat militer yang bisa menerawang di malam hari atau dalam keadaan digunakan sebagai alat medis. Cahaya tampak memiliki spektrum elektromagnetik yang bisa dideteksi oleh mata manusia. Manfaat yang diaplikasikan dari cahaya ini adalah penggunaan laser dalam serat optik pada bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit. Sinar laser yang dapat menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Laser tertentu bisa dimanfaatkan untuk mengelas atau memotong benda. Sinar ultraviolet. Sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet adalah matahari. Penggunaan sinar UV biasanya dimanfaatkan untuk mengecek keaslian uang dalam dunia perbankan. Pada bidang medis digunakan untuk membunuh bakteri, mengeringkan tinta, dan resin. Sinar ini memiliki nama lain yaitu sinar ronsen, merupakan salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik. Fungsi dari sinar X antara lain: 1. Umumnya dalam dunia medis untuk mendapatkan pencitraan melihat organ dalam tubuh dan tulang ronsen. Yang kedua, digunakan dalam dunia manufaktur untuk mengecek kecacatan atau mengecek kualitas produk. Yang ketiga, mengecek kualitas dari batu permata dan kristal. Sinar gamma sangat langka untuk kita temui. Manfaatnya ialah dalam dunia medis digunakan pada alat pemindai atau CT scan, menyembuhkan penyakit kanker dengan metode operasi pisau gamma. Radiasi sinar gamma juga digunakan dalam bedah saraf, digunakan untuk membunuh bakteri dan virus. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.